Suparman dipetakan dan tim dari Universitas himpunan A ke himpunan B tepat satu anggota. Ya. Jadi bisa juga dituliskan dari F A ke B, ya, itu menjadi elemen dari himpunan A dipetakan ke elemen himpunan B. Dengan A adalah elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Oke, ya. Jadi fungsi juga itu yang saya katakan tadi merupakan pemetaan dari daerah asal ke daerah tujuan. Notasinya, ya, fungsi A sama dengan fungsi B, di mana A ini adalah komponen dari himpunan A dan B adalah komponen dari himpunan B. Ya. Jadi ini, F ini adalah pemetaannya atau fungsi di sini. Kemudian kita sudah pelajari di 2 pekan lalu, ya, pertemuan pertama, yang namanya daerah asal itu adalah domain, ya, ini. Nah, kalau di relasi sebelumnya daerah jelajah itu range. Nah, di sini sama aja maknanya, tapi beda ininya penamaannya. Di sini adalah codomain atau daerah tujuan, atau kita juga bisa sebutkan daerah jelajah. Ini fungsi, jadi ini digarisbawahi tepat satu anggota B, tepat satu anggota B. Oke. Kemudian ada fungsi total dan fungsi parsial. Kita lihat ini langsung. Jadi setiap fungsi, ya, ini fungsi total, ya, dan fungsi parsial. Setiap fungsi yang akan kita tinjau dalam perkuliahan ini akan diasumsikan sebagai fungsi total, kecuali disebutkan selain itu. Jadi semua yang kita bahas di sini adalah fungsi total, ya, seperti ini. Dan sifatnya mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, ini saya coba, ya. Oke. Jadi kita lihat yang mana sih fungsi sebenarnya. Oke, jangan sampai nanti ada kekeliruan yang dipahami, ya. Jadi fungsi adalah A ke B, ya, seperti ini, tepat satu anggota B. Nah, bisa juga dikatakan bahwa ya, kalian pernah pasti dapat kalau di SMA ada fungsi yang mana himpunan bilangan real itu dipetakan dengan himpunan bilangan real atau dengan fx x plus 1. Kemudian ada yang namanya fungsi parsial. Ini fungsi total, ya. Fungsi parsial adalah fungsi yang tidak bersifat total. Fungsi parsial itu adalah fungsi dengan sifat F ini mengaitkan setiap anggota A dengan paling banyak satu anggota B. Paling banyak satu anggota B. Ya. Nanti kita lihat, ya. Artinya di daerah asal ini itu bisa memetakan dua anggota yang ada di daerah asal bisa dipetakan ke satu anggota B. Satu anggota B. Itu, ya. Paling banyak satu anggota B. Oke. Nah, kita telah melihat contoh fungsi parsial, yaitu F ini, yang mana fx-nya sama dengan akar x, namun di sini diperhatikan daerah asal atau domain F ini tidak sama dengan bilangan himpunan atau himpunan bilangan real. Karena ketika seperti ini, bentuk fungsinya F tidak
terdefinisi untuk X lebih kecil daripada 0. Ya, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika dia minus di sini, maka dia masuk ke dalam bilangan imaginer, ya, imaginer. Nah, peta, prapeta, daerah jelajah, range, atau daerah hasil. Oke, di sini kita lihat misalkan fungsi A ke B dipetakan dengan ini syaratnya, maka saya tuliskan semuanya. Maka bentuk ini, ya, bentuk ini yang di atas ini, logika predikat ini, atau fungsi matematisnya seperti ini dengan syarat seperti ini, maka B ini dikatakan bayangan atau peta dari A atau image dari A. Jadi dia berbayang, ya. Ini A itu membayangi B. B adalah bayangan dari A. Ya, seperti itu. Sedangkan A adalah pre-image dari B. Ya, seperti kita berdiri di atas lampu, ya, yang mana kita sendiri adalah realnya dan bayangan hitam yang hasil pantulan cahaya itu yang menyerupai kita adalah B, seperti itu, ya, seperti itu. Nah, itu bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Range image F itu sama dengan B, elemen dari B, himpunan B, di mana B sama dengan fungsi A. Atau kita bisa katakan fungsi F atau daerah hasil dari fungsi F adalah himpunan bagian dari kodomain F. Ya. Jika F adalah fungsi A ke B, kita katakan memetakan A ke B dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya kesamaan dua fungsi. Ya. Kesamaan dua fungsi ini bisa kita tuliskan seperti ini. Domain F sama dengan domain G jika ada dua fungsi yang dikatakan sama. Ini dua fungsi yang dikatakan sama, fungsi F dan fungsi G. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Domain F dan sama dengan domain G. Kodomain F sama dengan kodomain F. Sehingga untuk setiap X yang ditinjau pada domain berlaku yang di sini, itu berlaku hukum Fx sama dengan Gx. Ya. Contohnya, misalkan, ya, fungsi himpunan bilangan bulat dipetakan ke himpunan bilangan bulat, ya. Ini fungsinya ini memetakan dari daerah asal fungsi yang himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan fungsi Fx itu X tambah 1. Dan G adalah himpunan bilangan rasional ke himpunan bilangan rasional. Gitu, ya. Ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dihasilkan dari perbandingan bilangan atau pembagian bilangan. Oke. Nah, ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Ini adalah bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ini adalah himpunan bilangan rasional. Walaupun kedua polanya sama, tetapi maknanya mereka tidak sama. Ya, karena ini bilangan yang memerlukan perbandingan, sedangkan ini adalah bilangan bulat. Ya. Oke, sehingga hal ini terjadi karena domain F yang ini, sedangkan domain G itu Q, ya, bilangan rasional. Sekarang kita masuk ke fungsi sebagai relasi. Ini
Langsung aja. Ya, ya. Pertama, fungsi merupakan relasi dengan sifat khusus, ya. Jadi suatu relasi bilangan biner, ya. F adalah himpunan bagian A kali B merupakan fungsi bila memenuhi jika A, B elemen dari F dan A, C adalah elemen dari F, maka B sama dengan C. Lihat ya, B sama dengan C. Oke, dalam formula logika predikatnya itu seperti ini bentuknya. Jadi karena fungsi ini merupakan relasi, maka sifat-sifat relasi juga berlaku pada fungsi ini. Yang pertama, pasangan terurut ya. Yang kedua adalah formula pengisian nilai. Kita bisa mengisi nilai variabel yang ada, seperti X, Y, dan seterusnya. Kemudian definisi dalam bahasa natural, kemudian bahasa pemrograman, dan seterusnya. Kemudian ada di grafnya. Oke, contohnya di sini. Ya. Oke, sebelum kita masuk di sini, saya mau gambarkan dulu apa itu fungsi. Misalkan kita punya himpunan A yang anggotanya A, ya, B, dan C. Ini A ya, A kecil. Kemudian ada himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya, lihatin dulu. Fungsi itu kalau dia memetakan satu ke anggota, tepat satu anggota di B. Ya, ini bisa gini, ini fungsi. Bisa begini, ini fungsi juga. Gitu ya. Nah, yang bukan fungsi itu ketika ada seperti ini. Misalkan ini ada A, ya, ini adalah fungsi ya, ini fungsi. Yang bukan fungsi ketika ada A, B, dan C, ya. Kemudian ini 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5 misalkan. Ya. Ini adalah himpunan C dan D misalkan. Ini dihapus dulu. Ini adalah fungsi ya. Ini fungsi. Ini dua fungsi. Ini C dan D. Nah, nah kemudian ada pemetaan seperti ini. Ini bukan fungsi kalau gitu. Jadi lihat ya. Fungsi itu apabila dari himpunan A dipetakan tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, ini ya. Ini bukan fungsi ya. Kalau ada A bukan tepat satu anggota di D, maka itu bukan fungsi. A ke 1, A ke 5. Enggak, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Ya, paham ya? Oke, kita masuk ke sini. Contoh, relasi F itu isinya seperti ini, ya, dari himpunan X dan Y. Kita lihat anggotanya ada 3 untuk X, dan Y itu ada 3 juga, yaitu A, B, dan C. Nah, sebagaimana reaksi, fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut ya. Yang pertama, ini ya. Ini merupakan fungsi. Kenapa? Kita lihat daerah asalnya 1, 2, 3 ya.
karena tidak ada yang melanggar hukum fungsi tadi. Dia tepat satu satu anggota B ya. Tepat pemetaannya tepat satu anggota B ya. Ini dikatakan fungsi ya benar karena 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kita juga dapat menuliskan yang seperti ini itu seperti ini bentuknya. Fungsi 1 sama dengan A, fungsi 2 sama dengan B, fungsi 3 sama dengan C. Yang mana fungsi ini adalah domainnya dan ini adalah range-nya atau kode mainnya. Gitu. Ya, ini banyak cara penulisannya seperti ini. Itu ya. Oke. Ini F. Ketika ada relasi G seperti ini, ya, G seperti ini, maka kita lihat nih daerah asalnya 1, 2, 3. Oke, nggak ada bercabang 2 ya, di situ di daerah asal. Maka ini juga merupakan fungsi, walaupun di daerah asalnya dia tepat satu anggota. Ada 2 yang memakai pemetaan terhadap elemen B, ya, situ. 1A, 2B, 3B. Ini adalah fungsi. Nah, di sini karena fungsi itu juga merupakan relasi, ya, maka hukum-hukum relasi berlaku juga pada fungsi. Nah, di sini latihan tentukan apakah relasi yang dinyatakan dalam pasangan berikut merupakan fungsi atau bukan. Jika merupakan fungsi, tentukan domainnya, kodomain atau range-nya. Ya, gitu ya. Nah, di sini kira-kira bagaimana? Nomor 1, F relasi X sama dengan anggotanya ini, 1, 2, 3, dan Y adalah anggotanya ini. Apakah ini fungsi? Nomor 1. Nomor 1, apakah dia fungsi? Fungsi, Pak. Iya. Kenapa fungsi? Alasannya, kenapa fungsi? Karena X-nya itu tepat satu anggota B. Iya. Itu 1A, 2A, 3A. Benar, benar. Jadi dari asalnya itu memetakan tepat satu pada anggota B. 1A, 2A, 3A. Walaupun B dan C-nya itu tidak dipakai, ya. Tapi nanti kita lihat ada hukum-hukum tersendiri untuk itu. Ya, yang nomor 1 ini adalah fungsi. Nomor 2, fungsi atau bukan nih? Satu A, 2B, 2C, 3C. Apakah ini fungsi? Bukan, Pak. Bukan ya. Kenapa? Karena duanya ada 2 pasangan. Oh iya, benar. Karena di daerah asalnya ada elemen yang tidak memetakan tepat satu anggota pada daerah asal, daerah hasil atau daerah range. Ini ada 2 nih, 2B, 2C. Ya. Oke, kemudian ini nomor 3 fungsi ya. Nomor 3 ini fungsi. Nomor 4 itu fungsi ya. Iya. Nomor 4 bagaimana nih? Bukan, Pak. Kalau nomor 3 fungsi ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya kah? Bukan fungsi karena ada 3 di sini yang tidak mendapatkan relasi. Jadi lihat ya, ingat ya bahwa
daerah asal itu harus terpetakan semuanya, asal. Sedangkan daerah hasil yang sebelah kanan itu tidak harus terpetakan semuanya. Ini bukan fungsi ya, 1A, 2C, karena ada 3. Ini juga bukan fungsi, karena ada cabang di sini, di daerah asal. Ya, seperti itu. Ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Yang fungsi adalah ini, cuma nomor 1. Oke. Kemudian representasi fungsi dengan formula pengisian nilai. Nah, di sini nih. Jadi formula pengisian nilai, misalkan fungsi f, g, dan h itu adalah pemetaannya menggunakan himpunan bilangan bulat. Ya. Maka relasi nomor 1, 2, dan 3 itu semuanya merupakan fungsi. Kecuali ya, karena dia masih masuk dalam himpunan bilangan bulat ya hasilnya. Ya, seperti itu. Ini masih bilangan bulat, ini juga masih bilangan bulat ya. Walaupun ini pada saat nanti ada pengisian nilai yang menyebabkan dia masuk bilangan bulat negatif ya, seperti itu. Itu juga yang kedua dan yang ketiga ya, masing-masing. Kemudian ini tentukan apakah relasi-relasi dengan formula berikut ini merupakan fungsi atau bukan. Kalian bisa lihat di situ, karena ada dua simbol himpunan di sini. Ada himpunan bilangan bulat dan ada himpunan bilangan rasional positif. Ya, seperti itu. Oke. Ingat bahwa akar ini ketika pengisian nilainya, ini kan bilangan rasional, pengisian nilainya seperti ini, maka ini bukan bilangan rasional lagi karena dia masuk ke bilangan irasional ya. Seterusnya. Kemudian ada representasi fungsi dengan bahasa natural ya. Seperti ini. Ya. Misalkan misalkan contoh seperti ini ya. A, himpunan A itu isinya dengan syarat X sama dengan X string panjang 5 dengan karakternya 0, 1, 2 ya. Bisa terisi pemilihan nilai 0, 1, dan 2 ya. Tapi 5 karakter seperti ini ya. Dia dipetakan ke bilangan natural ya, yang didefinisikan sebagai banyaknya karakter 2 pada string X ya. N0. Contohnya di sini. 21, 22. Nah, kalau seperti ini, maka kita cuma lihat berapa banyak karakter 2 pada himpunan atau fungsi ini. Berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi 21, 2, 2, 2 itu sama dengan 4 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian representasi fungsi dalam bahasa pemrograman itu ya bisa dikatakan seperti ini. Ini fungsi yang bersyarat ya. Jadi nilai ini fx sama dengan 3x plus 1 ketika x-nya itu ganjil. Fx sama dengan x per 2 ketika x-nya itu adalah genap. Nah, ini bisa kita gunakan atau tuliskan
fungsi ini ke dalam bahasa pemrograman, contohnya di Python seperti ini. Nah, kemudian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Ya. Fungsi injektif, ya, ini perhatikan. Misalkan F itu adalah himpunan A memetakan himpunan B adalah sebuah fungsi. F dikatakan injektif, artinya pemetaannya satu-satu. Satu dari anggota asal dan satu ke anggota hasil atau kodomain. Ya. Apabila setiap anggota domain dari F dipetakan ke anggota B yang berbeda. Jadi tidak ada cabang baik di daerah asal maupun tidak ada cabang di daerah hasil atau range, ya, itu. Ya, jadi ini injektif adalah pemetaan atau pasangan satu-satu. Tidak ada yang lowong di situ, tidak ada yang tidak punya relasi sama sekali. Ya, ini bahasa matematisnya yang formula logika predikatnya seperti ini, ya. Contoh fungsi injektif, ya, misalkan ini, ya, misalkan A, himpunan A itu elemennya A, B, C, dan D, dan B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, fungsi F-nya ini dikatakan injektif apabila dia satu-satu, ya. Fungsi A ke 1, ya. Fungsi B ke 3, fungsi C ke 5, dan fungsi D ke 2. Ya. 1, 2, 4-nya nggak ada. Ya. 4-nya nggak ada. Jadi satu-satu, ya. 1, ya. Saya ralat tadi, ya. Bisa, jadi injektif itu bisa ada yang kosong di daerah jelajah. Ya. Yang jelas ini tidak ada yang kosong di sini, dan dia memetakan satu-satu, ya. Tidak ada cabang dari A ke 1 dan dari 1 ke B misalkan. Nggak ada cabang. Seperti itu. Jadi syaratnya seperti ini, ya. Dipetakan satu-satu anggota dari A dan satu anggota dari B. Walaupun di sini nantinya ada salah satu dari anggota B itu tidak mendapatkan relasi. Itu tidak apa-apa, ya. Itu ciri khasnya. Tetapi jangan sampai yang ada di daerah asal ini ada satu anggota yang kurang atau tidak ada relasinya. Maka itu bukan fungsi. Ini adalah fungsi injektif. Ini adalah fungsi injektif. Oke. Ini syarat dan prasyaratnya, ya, seperti ini. Kemudian ini latihannya. Periksa apakah fungsi berikut itu ini bersifat injektif atau enggak. Ya, kita bisa cek di sini, ya. 1W, 2U, 3V. Maka untuk nomor 1 ini adalah fungsinya apa? Dia bersifat injektif atau enggak? Injektif. Injektif, ya. Ya, karena dia petakan satu-satu, ya. 1 ke U, 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Ya. Yang kedua, apakah dia injektif atau enggak? Yang kedua nih. Enggak, ya. Kenapa? Oh iya, benar, ya. Karena pemetaannya itu tidak satu-satu. Tidak satu anggota untuk daerah asal dan tidak satu anggota daerah hasil.
ini adalah himpunan bilangan bulat ya. Apakah dia fungsi atau enggak? Ya, seperti itu. Ya, ini ada penjelasannya, dia tidak injektif ya dua-duanya. Oke, kemudian ini kita masuk ke fungsi subjektif ya. Jadi injektif, ingat lagi, injektif itu dia pasangan tepat satu-satu untuk daerah asal dan daerah tujuan atau hasil. Kemudian subjektif. Nah, apa itu fungsi subjektif? Fungsi subjektif dikatakan adalah pemetaan yang bersifat pada. Subjektif itu pada. Apabila setiap anggota B, elemen himpunan B terdapat A elemen dari himpunan A, memenuhi fungsi A sama dengan B. Oke. Kita lihat ini. Seperti ini. Jadi, fungsi subjektif itu ya, jangan sampai tidak ada anggota yang di sini yang tidak mendapatkan relasi di B ya. Walaupun sebenarnya ada percabangan di sini. Ada percabangan dari A ke B. A1, C1. Ini subjektif ya. Subjektif ya. Pada injektif ini subjektif ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang lowong, harus tidak ada yang lowong di sini. Harus terisi semua kalau subjektif ya. Ini membuktikan bahwa kita dapat menunjukkan bahwa jika Y elemen B, maka selalu terdapat X elemen A sehingga Fx sama dengan Y. Ini intinya di sini semua mendapatkan relasi ya, di daerah asal, walaupun dia ada percabangan seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, kita coba nih. Apakah fungsi-fungsi ini bersifat subjektif atau enggak? Oke. Di sini kita lihat ada himpunan A, isinya 1, 2, 3, yang seperti tadi ya, himpunan B, U, V, W, X ya. U, V, W, X. Apakah nomor 1 ini subjektif atau bukan? 1, 2, 3. Apakah dia subjektif nomor 1 ini atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Alasannya Karena apa? X-nya nggak ada. Berarti karena X-nya tidak mempunyai relasi dari daerah asal. Gitu. Kalau B? Subjektif, Pak. Subjektif ya, subjektif. Ya, Kebetulan dia subjektif. satu-satu, kalau begini subjektif, dan kebetulan juga dia bersifat injektif karena dia pemetaan satu-satu ya. Ya, bisa jadi fungsi itu berganda, bisa injektif dan subjektif. Bisa subjektif aja, bisa injektif aja gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini ada penjelasan. Oke, dan seterusnya atau selanjutnya adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini ketika suatu fungsi dikatakan bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan subjektif sekaligus ya. Jadi ini dikatakan bijektif ketika fungsi tersebut mengalami fungsi
injektif dan subjektif. Oke, gampang juga nih. Cek aja nih ya. Contoh misalkan seperti ini ya. Fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan fungsi D. Dia dipetakan satu-satu. Dia masuk injektif dan juga masuk subjektif ya. Karena semua komponen yang ada di daerah asal menerima relasi dari A. Yang pertama, semua pemetaan dari A ke B itu bersifat satu-satu ya. Maka dia dikatakan fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif, dia fungsi bijektif sekaligus subjektif ya. Oke, ya seperti ini visualisasinya. Seperti ini visualisasinya. Oke, nah ini latihan lagi, apakah dia bijektif atau tidak? Ya, kita bisa lihat ya di sini ya, apakah dia bijektif? Bijektif ya yang pertama nih ya. Pertama bijektif, kedua kira-kira dua ini bijektif atau bukan? Bukan, Pak. Dia bersifat apa? Bersifat Subjektif. 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 Subjektif ya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke ini latihannya. Di latihannya nanti kita bahas saja di pekan ke pertemuan kedua ya. Dan saya tambahkan juga beberapa soal nanti. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya nih. Itu aja ya, kalau pertemuan ketiga nih, atau pekan ketiga ini, itu materinya cuman fungsi tadi, fungsi injektif, subjektif, atau objektif, dan ada fungsi komposisi nantinya. Ya, sini ada komposisi fungsi atau fungsi komposisi ya. Pasti ini tidak asing lagi ya, karena ini materinya sudah didapatkan di sekolah menengah atas. Nah, di sini dia dikatakan komposisi fungsi apabila ada tiga himpunan A, B, C, ya. Fungsi F itu himpunan A memetakan himpunan B, fungsi G memetakan himpunan B ke C, dan fungsi, ya ada dua fungsi ya di sini, F dan G, maka dikatakan fungsi G komposisi F A ke C itu didefinisikan seperti ini. Jadi kita lihat ya, yang terakhir itu, fungsi yang terakhir ini itu selalu diproses lebih awal, lebih dulu ya. Fungsi f(x) ini yang diproses dulu, baru kemudian fungsi G-nya. Maka penulisannya seperti ini. Fungsi G itu sama dengan fungsi G merupakan fungsi X. Fungsi G itu merupakan fungsi X. Nah, ini secara gampangnya ya, pemetaannya seperti ini, X ya ke Y, di mana Y ini adalah fungsi X ya. Dari fungsi X ini didapatkan hasil Y aksen, bukan Y ini ya, yang sebenarnya. Kemudian di sini himpunan Z itu adalah merupakan fungsi G, fungsi X. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini contoh komposisi fungsi ya. Nah, misalkan X itu elemennya 1, 2, 3, Y itu elemennya A, B, C, D, E, dan Z itu adalah elemennya X, Y, Z, maka misalkan pula fungsi F itu X ke Y,
fungsi G itu Y ke Z. Adalah dua fungsi yang didefinisikan sebagai berikut nih, F dan G. Nah, sekarang kita petakan nih, kalau fungsi X itu seperti ini adalah fungsi F ya, antara X ke Y, itu fungsi F, tapi 1 ke C, 2 ke B, kemudian 3 ke A. Sedangkan fungsi G itu adalah A ke Y, B ke Y, C ke Z, D ke Z, dan E ke Z. Ya. Sehingga kita bisa katakan fungsi G komposisi F1 ini adalah sama dengan G fungsi Fx ya. G fungsi Fx ya. G fungsi 1 ini G fungsi 1 atau GC. GC ini ya. Itu sama dengan Z. Kemudian nanti G2 itu GB sama dengan Y. G3 itu dan seterusnya. G3 itu adalah G A ya, sama dengan Y. Jadi dari hasil pemetaan ini baru kita simpulkan ya. Seperti ini 1, Z, 2, Y, 3, Y adalah fungsi G komposisi F. Ya ini ya hasilnya. Oke, ini kalian bisa perhatikan ya sini. Oke, hasil dari pemetaan tadi nih. Ini hasil pemetaannya kita gambarkan ulang secara visualisasi seperti ini. Oke. Jika mungkin komposisi berikut ini, jika mungkin fungsi-fungsi komposisi berikut, ini latihannya. Kalian nanti cari F komposisi F, berarti Fx dulu, baru dfx-kan lagi ya. Oke, seperti itu. Fx, fungsi Fx, fungsi Fx ya. Dan G atau fungsi G, X, dan sebaliknya. Nah, ini kan sudah ada nih ya. Jadi kalian petakan seperti yang tadi. Kalau kalian mau secara detail, bisa juga langsung ini Fx ya, A, ini kan A, ya. Berarti di sini bagaimana nih F of G ini, F of F ini. Fungsi F Fx ya. Fungsi F Fx berarti Fa itu sama dengan dipetakan ya, maksudnya ini dan selanjutnya ya gitu. Oke. Ini fungsi komposisi ya, bisa dipahami. Nanti kita lihat contoh soal yang lebih mendalam. Kemudian ada fungsi inverse ya, fungsi inverse dari fungsi komposisi tadi ya, seperti itu ya. Di sini ada definisinya. Fungsi inverse itu adalah fungsi balikan ya, ya sudah kita tahu. Jadi seperti ini. Fungsi inverse dari fungsi A itu adalah A, fungsi inverse fungsi dari fungsi inverse B itu adalah B, invertible. Nah, ini ada sifat bijektif ya. Syarat agar fungsi F A ke B ya ditransformasikan himpunan A ke B memiliki inverse adalah F
bersifat bijektif, ya, bersifat bijektif berupa korespondensi satu-satu. Ini contoh dari fungsi inverse. Ya. Fungsi U, ya, fungsi U di sini inverse-nya adalah 2. Fungsi f fx atau fungsi inverse dari v itu adalah 3, ya, kebalikannya, ya, dan seterusnya. Oke, kita bisa menyelesaikan pertanyaan dari ini, ya. Ini, ya. Fungsi inverse dari f itu sifatnya seperti ini. Kita tinjau, ya. Fungsi dari fungsi inverse U itu sama dengan fungsi dari inverse U itu sama dengan fungsi 2 sama dengan U, dan seterusnya. Ya. Itu. Ini juga himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional positif, dan seterusnya. Ya. Ya, ini masih dalam ranah injektif, bijektif, dan subjektif di dalam fungsi komposisi dan seterusnya. Nah, kemudian ini materinya cuma sedikit, ya, di sini. Kemudian ada namanya fungsi-fungsi khusus. Nah, fungsi-fungsi khusus ini biasanya kita gunakan pada pemrograman. Fungsi lantai atau floor, dia membulatkan ke bawah, dan fungsi atap atau ceiling, itu dia membulatkan ke atas. Seperti itu. Secara intuitif seperti ini. Kemudian contohnya juga seperti ini. Misalkan, karena ini kita lihat, ya. Jadi ini adalah simbol membulatkan ke bawah atau floor. 3,5 dibulatkan ke bawah berarti sama dengan 3. Dan seterusnya. Kalau ini simbolnya 3,5 dibulatkan ke atas. Artinya adalah bernilai 4 dan seterusnya. Gitu, ya. Oke. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir itu, kalau ini kan gampang, ya. 3,14 dibulatkan ke bawah menjadi 3. 3,14 dibulatkan ke atas menjadi 4. Dan seterusnya. Dan ini biasanya dasar-dasar yang digunakan untuk dalam pemrograman. Kemudian ada juga yang namanya fungsi modulo, ya, dan divisor. Fungsi modulo adalah fungsi yang sisa hasil bagi, ya. Sisa hasil bagi. Ini hasil bagi. Oke. Ini tidak terlalu asing buat kalian karena semester kemarin sudah diimplementasikan di algoritma di pengenalan pemrograman, ya, modulo ini divisor. Ya, seperti itu, ya. Oke. Saya kira tidak ada masalah di sini, ya. Yang ada masalah itu ketika ada contoh-contoh soal yang ini, yang sedikit kombinasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi faktorial. Oke, fungsi faktorial itu, ya, simbolnya seperti ini, ya. Ini juga
sudah dikenalkan di pengenalan pemrograman implementasinya ya. Dan ini juga kalian sudah dapatkan di SMP, SMA ya, faktorial seperti ini. Ya. Nah, N tanda seru, N faktorial. Dia bernilai 1 jika N-nya sama dengan, sedangkan dia bernilai ini jika N-nya lebih besar daripada 0. Seperti itu. Kemudian ada fungsi eksponensial. Eksponensial itu akan dia bertambah seiring banyaknya suku. Nah, fungsi eksponensial itu simbolnya seperti ini ya. A pangkat N, di mana A pangkat N ini bernilai 1 ketika N-nya sama dengan 0. A pangkat 1 ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ketika N-nya lebih besar dari 0, maka dia akan bertambah perkaliannya seiring banyaknya nilai N. Ya. Itu kemudian, ini contoh fungsi eksponensialnya. Jadi dia bertambah secara eksponensial ya. Ya, seiring dengan pertambahan nilai X-nya. Gitu. Nilai Y-nya ini adalah hasil, sedangkan prosesnya ada pada bagian sebelah kanan ini. Dia Y ini bergantung terhadap nilai X ya. Makin besar nilai X-nya, nilainya juga bisa lebih banyak ya, banyak, lebih ke atas ya. Itu dan seterusnya. Kemudian fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik ini menggunakan simbol seperti ini ya. Y sama dengan A pangkat X atau X sama dengan A logaritma Y atau logaritma A, logaritma berbasis A, Y. Nah, fungsinya seperti ini. Kemudian ada fungsi rekursif. Nanti kalian akan mendapatkan di materi ini, implementasinya di algoritma pemrograman. Ada fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi F dikatakan fungsi rekursif bila definisi fungsinya mengacu pada fungsi itu sendiri. Ya. Nah, contohnya itu adalah fungsi faktorial. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Kemudian fungsi rekursif dan algoritma rekursif itu seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Kalian bisa implementasikan ini di program manapun. Kalian menggunakan Golang, C++, Python, dan seterusnya, itu bisa seperti ini. Oke, ini lihat ya. Dia manggil dirinya sendiri. Dia mengambil atau memanggil fungsinya, nama fungsinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah ini masalah, tantangan masalah ya di sini. Ada namanya fungsi Ackermann. Fungsi Ackermann ini adalah sebuah fungsi yang penting karena banyak digunakan dalam kajian algoritma rekursif. Intinya dia menggunakan prinsip rekursif ya. Jadi dia bernilai 2n ketika nilai m-nya itu sama dengan 0. Dia bernilai 0 ketika m-nya lebih besar atau sama dengan 1 dan n sama dengan 0. Dia bernilai 2 ketika m lebih besar daripada 1 dan n sama dengan 1. Dan dia bernilai rumusan ini, formula ini, ketika m lebih besar 1 dan n lebih besar 2 atau sama dengan ya. M sama dengan dan lebih besar 1 dan n lebih besar 2.
Tentukan nilai 2,2, 2,3, dan 3,3. Nanti kita bahas ya ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada nearest power of 2 ya. Nah, ini implementasinya di komputer. Nah. Ya, dia berkorelasi atau berhubungan dengan bit binary, bilangan binary 0, 1 ya. Ini bernilai 2 karena 0 dan 1. Kalau 1, 1 dia bernilai 3. 0, 1 itu sama dengan 2. Bilangan binarnya. Kalau bilangan biner dari 4 itu 1, 0, 0 atau 0, 0, 1 ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian ada sedikit potongan dari function ya, seperti ini. Jadi model fungsi ini nanti akan kita periksa apakah fungsi ini bersifat injektif, surjektif, bijektif, atau tidak ketiganya. Ya, seperti ini. Ya, jadi hari ini kita punya teori tentang fungsi itu sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, karena ini lumayan gampang ya. Oke. Nggak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Tapi saya absen dulu kalau gitu. Nah, Muhammad Karof. Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Qatar, nggak ada. Hadir, Pak. Di Salonika, nggak ada. Muhammad Rafif, Hadir, Pak. Fadli, Hadir, Pak. Amalia, Hadir, Pak. Muhammad Fatir, Hadir, Pak. Alisadina, Hadir, Pak. Una, Hadir, Pak. ada Luis, Hadir, Pak. Julian. Julian nggak ada. Ariel, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Taufik, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Hadir, Rudi, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Muzaki, Hadir, Pak. Duduk Il, Hadir, Pak. Muhammad Zikra. Muhammad Zikra nggak ada. Ada, Pak. Hadir, Pak. Waduh. Wi Bagus, Hadir, Pak. Stefani, Hadir, Pak. Rifa, Hadir, Pak. Eliezer, Hadir, Pak. Indra Damarjati ya. Indra Bening, Hadir, Pak. Muhammad Safwan, Hadir, Pak. Syahrul, Hadir, Pak. Mahira, Hadir. M. Agung, nggak ada. Mutia, Agung, Pak. Agung hadir, Pak. Mutia, Muhammad Afdal, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Nakita,